Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua, Bapak Hakim, Ibu Bapak Panitra, Ibu Sekretaris, pejabat struktural maupun fungsional, pegawai CPNS, serta tenaga kontrak yang kami banggakan. Alhamdulillah, kita dapat kembali pada hari ini melaksanakan pembinaan mental, yang mana pada kali ini akan disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua, Bapak Al-Ustadz Ridho Setiawan, SHI-MSI. Untuk itu, marilah kita buka acara kita pada hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tidak memperpanjang kata mukadimah lagi. Untuk itu, kepada Bapak Al-Ustadz, waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahdana walladzi la'ana aqwaman wa taradahum min rahmatihi al-hadi ila sawa'is sabil wal musakhkhar li kitabihi al-karim wa sunnati nabiyyihi li khalqil azim man syaa'a min ibadihi al-alamin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأنام والبشر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين ساروا السير واتبعون طريقه خائفين من الفزع الأكبر يوم العرض. Amma ba'd. Bersama-sama kita muliakan, hormati Bapak Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Bapak atau rekan-rekan hakim, Bapak Panitra, Ibu Sekretaris, para pejabat fungsional maupun struktural, serta adik-adik honor di Pengadilan Agama Ujung Tanjung ini, yang semua kita insyaallah dirahmati Allah, diberikan kesehatan, dan insyaallah akan dimasukkan dan dikumpulkan bersama-sama dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur pada Allah dan bersolawat pada Rasul. Berbanyaklah syukur, pasti hidup makmur. Berbanyak salawat, pasti akan mendapat syafaat dari beliau di hari akhir nanti. Hadirin para tamu Allah, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dalam bintal kali ini saya akan memaparkan barangkali secara singkat saja, mengingat hari ini insyaallah kita akan ada sidang ya, ada beberapa kegiatan pokok kita. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semua kita menyadari bahwa musuh abadi kita ialah syaitan laknatullah. Di mana syaitan laknatullah ini berusaha bertungkus lumus, istilahnya orang Melayu Pak Ketua, untuk mengajak kita semua menjadi sahabatnya di neraka kelak. Semua daya upaya syaitan lakukan untuk menjadikan kita sebagai sahabatnya. Sebagaimana sumpah syaitan dalam Al-Quran. Dalam surah Al-A'raf ayat 16, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang menceritakan akan sumpah syaitan ini. Kalau ayatnya salah, mohon Syekh Adam besi itu diperbaiki. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim
wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim, yang artinya adalah qala, syaitan atau iblis pernah berkata, ya Allah, sebagaimana engkau takdirkan kami tersesat dari jalan-Mu, maka kami bersumpah, kata syaitan ini, kata iblis ini, kami juga akan menyesatkan manusia dari jalan-Mu yang lurus. Apa tindakan syaitan dari sumpahnya itu? Kami akan datangi anak Adam itu, kami akan datangi manusia itu, baik dari depan, dari belakang, samping kanan, samping kiri. Masya Allah, semua sudah menjuru. Untuk apa? Sekali lagi, menjadikan kita sebagai sahabat mereka, menemani mereka di neraka kelak. Beberapa fasir mengatakan setan datang dari arah depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Kok nggak datang dari arah atas dan bawah? Fasir menjawab bahwa ketika kita senantiasa menengadahkan tangan kita, senantiasa meminta pertolongan dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dari atas, maka syaitan tak mampu menggoda kita. Dan kita senantiasa sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menundukkan pandangan kita, menundukkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka syaitan pun tak bisa, tak mampu datang kepada kita. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan sumpah syaitan ini, jangan sekali-kali kita ini bersifat sombong, takabur. Saya kan lagi dokter ini, sudah ngajar disertasi. Saya ini kan sudah bergelar haji, sudah bergelar LM misalnya, LLM atau PhD. Saya kan orang pengenal agama, mana ada pengenal agamanya setan? Justru pengenal agamanya banyak setan. Ya Bapak Ibu, jangan takabur bersombong. Atau demikian banyak tokoh-tokoh agama yang terjerumus ke dalam lembah kemaksiatan, ustadz-ustadz yang silap langkahnya. Kenapa? Karena takabur, tidak hati-hati. Apa bentuk-bentuk hasil syaitan atau goda syaitan itu? Banyak. Kalau dengan agama kita ini seperti pihak-pihak yang datang untuk meminta kalian secara mudah, maka diberikanlah sogokan-sogokan segala macam, tawaran-tawaran dan menggiurkan. Yang mana itu? Yang pertama, menghancurkan integritas kita, menghancurkan sumpah kita dalam hati, dan terpenting menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ketua, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang mesti kita lakukan? Adik-adik, apa yang mesti kita kerjakan agar kita ini sebagai aparat negara, sebagai abdillah, sebagai hamba Allah, jauh daripada syaitan ini? Para ulama memberikan jalan, beberapa di antaranya seperti muhasabah, muaqadah, dan yang akan saya bahas pada pertemuan singkat ini adalah al-muraqabah. Muraqabah ini, kalau tak salah Ustaz Adam ya, kalau kita membaca kamus, baik itu kamus Al-Mu'jam, Al-Mufradat, Al-Fazul Quran karangan Al-Alam Al-Asfani, atau kamus Al-Munjid fil A'lam karangan Lawis Ma'luf, atau kamus Al-Munawir karangan Watson Al-Munawir. Itu artinya rasa kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita sebagai hamba Allah ini dalam setiap tindak tanduk kita
setiap langkah kita pasti diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul nggak ini Pak Ibu semua? Kita ketika TK, ketika SD diajar ya bahwa ada dua malaikat yang mengawasi kita, yaitu malaikat Raqib dan Atid. Tidak akan diawasi 24 jam. Rasulullah SAW suatu ketika ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ma huwal ihsan?" Apa itu kebajikan ya Rasul? Jawab Rasul, "Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah, fa innahu yarak." Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu kebajikan?" Jawab Rasul, kebaikan atau kebajikan adalah engkau beribadah kepada Allah, engkau melaksanakan tugas-tugasmu di pengadilan agama ini sebagai siapapun Anda, sebagai ketua, wakil ketua, panitera, sekretaris, pejabat fungsional struktural, tenaga honorer, seakan-akan engkau melihat Allah ada di depan, kata Rasulullah. Maka bagaimana kalau kita tidak melihat Allah ada di depan kita? Maka yakin dan percaya secara transendental, cerah hati yang paling mendalam, bahwa Allah pasti melihat segala perbuatan kita. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, beri jawaban Rasulullah SAW ini. Ditanya lagi sahabat, apakah yang dimaksud ibadah mahdoh saja? Seperti sholat, puasa? Tidak, kata Rasul. Fungsinya yaitu beribadah kepada Allah. Apa iya itu Pak? Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia, firman Allah, melainkan semata-mata hanya untuk mengabdi ibadah. Jadi tak ada sebenarnya niat dari Allah cipta kita melainkan untuk mengabdi kepada kita. Maka Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa contoh muraqabah yang saya maksud di sini? Pernah suatu ketika Khalifah Umar bin Khattab melaksanakan inspeksi, atau istilah Jokowi apa namanya, menggelusuk. Saya pada suatu padang, Khalifah Umar bin Khattab ini adalah seorang pemuda pengembala kambing. Dipanggil, tanpa perkenalkan dirinya, dia panggil itu penggembala. "Wahai anak muda, maukah kau jual satu kambingmu ini di antara ribuan atau jutaan kambingmu ini kepadaku?" Apa jawab si pemuda, si penggembala kambing tadi? "Maaf Tuan, saya diperintahkan pemilik kambing-kambing ini, yang mempunyai kambing-kambing ini, hanya untuk menggembala, bukan untuk menjual," kata si pemuda. Diteslah oleh Khalifah si pemuda tadi. "Kau bilang saya sama pemilik kambing ini bahwa salah satu kambing-kambing ini telah diterkam oleh seekor serigala. Nah, kan aman. Kau dapat untung, kau pun terbebas dari marahnya tuanmu." Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa jawab si pemuda? Pemuda menjawab sebuah jawaban yang sangat menggetarkan hati sang khalifah. Dimulai dari hening sejenak, menanti-nanti apa jawaban si pemuda. Tiba-tiba pemuda menjawab, "Fa'aina Allah." Ini jawaban pemuda, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di manakah Allah? Sebuah jawaban yang akhirnya membuat sang khalifah mendatangi tuan dari pemuda ini, pemilik kambing-kambing ini, untuk apa? Untuk membebaskan si pemuda dari perbudakan, ini kan budak hamba, dan membeli kambing-kambing dari tuan tadi dan diberikan kepada si pemuda. Masya Allah. Ini salah satu contoh integritas yang luar biasa.
sebuah dedikasi, pengembangan amanah yang dilandasi karena takut kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah. Ini yang utama Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita bekerja, saya diawasi oleh Ridho, saya diawasi oleh Surya, saya diawasi oleh Palitra, saya diawasi oleh Ketaris. Tidak. Saya diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena kalau kita merasa diawasi oleh pimpinan kita cuti, keluar kantor, wah, santai kita. Tapi kalau kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah tidak ada yang namanya korupsi, kolusi, nepotisme dan sebagainya. Kenapa? Ketika kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita hendak terjerumus ke dalam kemaksiatan, pasti kita akan segera mengucap astagfirullah. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan al-muraqabah, keyakinan diri akan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua tanduk kita, semua jabatan kita, semua SOP dibebankan pada kita, tugas-tugas dibebankan pada kita, maka insya Allah cita-cita kita akan dapat kita raih. Ya. Jangankan dunia, jangankan akhirat, dunia pun pasti kita raih. Jangankan surga, WBK, kecil, Bu, anak, Bu sekretaris, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Demikian barangkali dapat saya sampaikan. Semoga tugas-tugas yang kita laksanakan diberkahi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Demikian saja, lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustaz telah menyampaikan tausiahnya tentang muraqabatullah, merasa diri kita selalu senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan merasa diri kita diawasi oleh Allah, kita akan mendapatkan keselamatan dunia maupun di akhirat. Yang kedua, terakhir, infak yang kita terima pada hari ini sebesar 242.000. Alhamdulillah. 250.000 rupiah digenapkan.